Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa. Saya dari Prodi Akuntansi, MPM saya Juni 2352,1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian semester saya dari MK Lab Ekonomi Akuntansi dengan teori report PPN dan PPNB. Pencatatan transaksi dari Ecubred secara real-time processing, yaitu proses di mana Anda langsung dapat melihat efek transaksi yang baru saja Anda input pada kondisi keuangan perusahaan Anda yang ditampilkan pada laporan keuangan dan laporan penjualan lainnya. Laporan report dapat Anda buka dari menu utama report. Pilih jenis report, kemudian klik detail report yang ingin Anda buka. Dealing Analysis Report. Fitur Dealing Analysis Report adalah fitur dapat membantu Anda untuk melakukan penelusuran misteri akun, pelanggan, vendor, item secara langsung pada laporan tanpa harus keluar dari menu laporan. Dengan fitur Dealing Analysis Report, amount yang ditampilkan pada laporan yang dengan mudah dapat ditelusuri sampai ke sumber transaksi formulir entry. Hal ini tentu saja akan memudahkan Anda melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan Anda. Dealing Analysis Report dapat Anda lakukan dengan cara yang pertama, buka laporan yang Anda inginkan dari menu utama report. Yang kedua, drill down laporan, klik ganda pada detail amount yang ingin Anda cek. Yang tiga, untuk memudahkan Anda mengenai fitur ini, berikut adalah contoh gambar Dealing Analysis Report pada laporan neraca atau balance sheet. Di slide selanjutnya ini terdapat gambar yang bisa Anda lihat untuk memahami dealing analysis. Selanjutnya di bab 16 terdapat report laporan PPBN atau PPBNBM. Dengan adanya fitur SPP ini, Anda dapat mengekspor dan mengimpor data dibutuhkan ke dalam e-faktur. Berikut ini merupakan beberapa hal yang dilakukan pada Ecubred sebelum melakukan proses ekspor menjadi CSV. 1. Pengumpulan informasi pajak perusahaan dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. Yang pertama, klik menu Setup atau Company Info lalu pilih tab Teks. Seperti yang Anda lihat pada gambar pada slide ini. Selanjutnya, isi data formular pada pajak dengan mengikuti petunjuk berikut ini. Yang pertama, tag company name. Bisa dibaca dengan nama lengkap perusahaan yang nanti Anda tampilkan pada saat Anda mengecek faktur pajak standar. Yang kedua, tag address. Alamat perusahaan yang nanti Anda akan ditampilkan pada saat mencetak faktur pajak standar. Lalu yang ketiga, form series number. Form series number pajak standar akan ditampilkan pada tahun pertama nomor series faktur pajak standar. Lalu yang keempat, tag registration number, NPWP perusahaan. Yang kelima, taxable company, diisi dengan NPPKP perusahaan. Lalu yang keenam, tag taxable company date, diisi dengan tanggal pengukuhan perusahaan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu yang ketujuh ada code, yaitu kode pajak, kode cabang. Yang ke-8 ada kode perusahaan. Yang ke-9 ada QSPT, yaitu kode lapangan usaha. Yang kedua, penginputan list nomor pajak dapat Anda lakukan dengan berikut ini. Pertama, klik menu utama list, lalu others, lalu teks number, seperti pada gambar yang terdapat pada slide ini. Lalu yang kedua, isi detail teks number dengan mengikuti petunjuk berikut ini. Yang pertama, from, isi dengan nomor start awal dan nomor seri faktur pada pajak yang didapat dari kantor pelayanan pajak. Lalu isi itu dengan nomor sampai dengan nomor berapa seri faktur pajak yang didapatkan dari kantor pelayanan pajak. Lalu yang ketiga ada fee, yaitu isi dengan nomor yang tidak mengalami perubahan saat membuat faktur penjualan baru dan Ecubred menampilkan nomor faktur pajak yang bertambah satu setiap naik invoice. Dalam hal ini, informasi tahun yang tidak mengalami perubahan yaitu 15 atau tahun 2015. Selanjutnya ada active option di sini dimaksud adalah borrowing from atau to number series faktur yang ini.
Selanjutnya, dari faktor pajak ini yang digunakan pada saat ini karena biasanya setelah class number pertama habis digunakan, lagi ke list text number ini nomor seri faktur pada pajak berikutnya yang Anda miliki dan pajak. Dengan demikian akan lebih dari satu jika sudah berjalan dan accurate menggunakan yang dicinta pada bagian activity. Selanjutnya, yang ketiga, menginputkan informasi pajak customer dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. Yang pertama, klik menu utama, lalu ketik customer, lalu pilih edit, lalu pilih tab service. Seperti yang terdapat pada slide yang saya tampilkan ini. Terdapat catatan pada slide ini yaitu customer tag type menentukan kolom yang diserap pada pajak keluaran. Contohnya customer tag type yaitu ekstrim pada invoice akan masuk ke kolom I atau kolom 1. Selanjutnya, informasi pajak vendor dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. Klik menu utama list, vendor, edit, lalu pilih tab, Rams, atau X. Seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Vendor tag type menentukan kolom yang dicentang di pajak keluaran. Selanjutnya, adapun cara ekspor SPT pada masa PPN dari Accurate. Yang pertama, dari menu report PPN atau PPN-MBN, klik new jika belum pernah membuat laporan SPT masa atau klik edit jika tidak pernah dibuat sebelumnya. Lalu yang kedua, pada tampilan report PPN atau PPNBM tersebut, terdapat button export di mana sampingnya terdapat drop down list untuk memilih apa yang kita ekspor. Yang ketiga, setelah kita klik button export tersebut, kita akan diminta untuk menentukan di mana kita akan menyimpan file hasil ekspor tersebut dalam hard disk. Format file tersebut adalah CSV, seperti yang terdapat pada slide yang saya tampilkan ini. Lalu di bab 1 ada modul manufacture atau modul pabrikasi. Mengenal modul manufacture atau pabrikasi. Definisinya, modul manufacture atau pabrikasi merupakan modul yang diperuntukkan bagi perusahaan pabrikasi yang berfungsi untuk membantu proses pencatatan produksi. Sistem pabrikasi adalah sistem yang kompleks, sehingga membutuhkan teknologi informasi yang memiliki modul manufacture pabrikasi untuk membantu menangani proses produksi. Tampilan modul manufacture atau modul pabrikasi terdapat yang slide yang saya tampilkan pada saat ini. Selanjutnya, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam modul ini yaitu yang pertama, menyajikan formulir produksi yang lengkap. Lalu, yang kedua, melakukan pencatatan proses produksi secara otomatis. Yang ketiga, memberikan laporan aktual mengenai status produksi. Yang keempat, memberikan laporan produksi yang akurat. Lalu yang kelima, tahapan penggunaan modul yang memudahkan pengguna. Lalu keempat, ada alur aktiviti pabrikasi manufacture. Di sini terdapat alur aktivasi manufacture. Ada item standard cost, lalu yang kedua ada standard conversion cost, lalu ketiga ada bill of material, yang keempat adalah sales order, yang kelima ada work order, lalu yang keenam tanda panah mengenai force in charge, lalu produksi departemen, lalu selanjutnya dari kedua ini tanda panah ke bawah ini, lalu ke material research, lalu terakhir ada produk resource. Yang saya tampilkan di slide ini merupakan alur activity manufacture atau aktivitas pabrikasi. Keterangan pada bagian 1.1 yaitu item standard cost atau standar harga persediaan. Item standard cost atau harga persediaan merupakan rangkuman penyesuaian harga standar barang. Harga standar dapat dibuat lebih dari satu dan harga standar barang. Harga standar dapat dibuat lebih dari satu yang dipakai adalah harga standar barang dengan effective date yang terdekat dari transaksi yang menggunakannya. Item standard cost akan digunakan untuk membuat bill of material.
Selanjutnya, standar conversion cost atau standar biaya produksi. Standar conversion cost atau standar biaya produksi merupakan rangkuman biaya-biaya yang digunakan dalam proses pembuatan barang. Biaya produksi ini misalnya upah kerja, biaya listrik pabrik, dan lain sebagainya merupakan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan proses produksi. Lalu yang ketiga, bill of material atau formula produk. Bill of material atau formula produk merupakan rangkuman formula produk. Formula produk merupakan daftar bahan baku berikut biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat sejumlah produk, baik produk utama atau finished good ataupun produk sebagai work in process. Sales order atau pesanan penjualan. Sales order atau pesanan penjualan yang dimaksud di sini adalah pesanan penjualan atas barang yang digunakan yang telah memiliki formula produk atau bisa juga belum memiliki formula produk bila pesanan penjualan merupakan special order. Proses in charge ini menentukan siapa yang bertanggung jawab atas produksi. Lalu fungsi departemen untuk memudahkan departemen mana saja yang bertanggung jawab atas produksi. Lalu material resources atau pengeluaran bahan baku. Material resources pengeluaran bahan baku merupakan rangkuman formula pengeluaran bahan baku untuk produksi yang telah diambil dari gudang. Selanjutnya ada produk dan material resources, produk dan bahan baku keluaran. Produk material resources atau produk bahan baku keluaran merupakan rangkuman dari formulir produk dari bahan baku keluaran. Formulir ini dibuat untuk mencatat barang yang telah selesai diproduksi atau barang yang ini dikembalikan lagi ke gudang. Selanjutnya ada tipe persediaan inventory part tipe pada modul fabrikasi. Pada modul fabrikasi di accurate, tipe barang persediaan atau inventory part dibagi menjadi 5 subtype tipe antara lain. Yang pertama, raw material atau bahan baku. Ini merupakan proses persediaan atau barang yang menjadi bahan baku utama pada suatu proses produksi. Barang atau persediaan di tipe persediaan ini hanya bisa digunakan sebagai bahan baku atau proses produksi, yaitu sebagai material atau barang yang dipilih saat membuat formula bill of material. Yang kedua ada subsidiary material atau bahan baku pembantu. Merupakan persediaan atau barang yang akan menjadi bahan baku pembantu dalam suatu proses produksi. Barang atau persediaan dengan tipe persediaan ini hanya bisa digunakan sebagai bahan baku, yaitu sebagai material atau barang pembantu yang dipilih pada saat membuat formula bill of material. Lalu yang ketiga adalah work in process inventory atau barang setengah jadi. Merupakan persediaan atau barang hasil dapat digunakan sebagai bahan baku material saat Anda membuat bill of material atau formula produksi, atau juga digunakan sebagai barang jadi atau finished good. Selanjutnya ada finished good atau barang jadi. Merupakan persediaan atau barang yang digunakan yang digunakan dari suatu proses produksi. Tipe persediaan ini hanya bisa dipilih sebagai produk yang dihasilkan atau barang jadi pada saat pembuatan formula produksi atau material produk atau bahan baku keluaran. Selanjutnya, yang kelima ada other material atau barang lain-lainnya. Merupakan persediaan atau barang yang tidak berhubungan dengan proses produksi, sehingga tipe persediaan ini tidak bisa dipilih atau digunakan dalam proses produksi pada modul manufacturing accurate. Lalu selanjutnya mengaktifkan modul manufacture atau fabrikasi. Langkah-langkah untuk mengaktifkan modul manufacturing fabrikasi yaitu klik menu pada setup atau persiapan, lalu kemudian klik menu preferensi seperti yang terdapat pada slide yang saya tampilkan. Lalu selanjutnya ada pilih fitur yang seperti yang terdapat pada slide ini. Lalu yang keempat ada beri tanda cek pada manufacturing modul atau modul fabrikasi. Baiklah,
Baiklah, selesai atas presentasi yang saya lakukan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.